Aroma kentang rebus yang pekat menusuk hidung di tengah malam yang dingin. Lalu, terdengar suara, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Belanda, keluar dari mulut seorang teman yang sedang tertidur. Suaranya serak, penuh kesedihan, dan tiba-tiba berubah menjadi tangisan bayi yang memilukan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Mengapa masa lalu yang terkubur begitu dalam kembali menuntut untuk didengar? Selamat malam, teman-teman semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik untuk mengikuti channel cerita horor 60 detik terakhir agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri yang paling menegangkan. Malam ini, kita akan mengungkap misteri rumah kentang Dharma Wangsa. Ini adalah kisah Alia, seorang arsitek muda yang tanpa sadar harus berhadapan langsung dengan masa lalu yang tersembunyi di balik tembok-tembok sebuah rumah tua. Sebuah warisan yang seharusnya menjadi mimpi, berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Siapkan diri kalian. Kita akan masuk ke dalam kegelapan malam di Dharma Wangsa untuk mencari tahu bagaimana semua ini dimulai. Kisah kita dimulai dari seorang perempuan muda bernama Alia. Ia seorang arsitek yang ambisius, pindah ke Jakarta untuk mengejar mimpinya. Ia mendapatkan warisan tak terduga dari neneknya, sebuah rumah tua di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Rumah itu bukan rumah biasa, dibangun di era kolonial Belanda, dengan pilar-pilar kokoh, atap tinggi, dan jendela-jendela besar. Rumah itu memancarkan pesona sejarah yang kuat. Alia langsung jatuh cinta. Ia melihatnya bukan sebagai rumah tua yang menyeramkan, melainkan kanvas kosong untuk studio arsitektur impiannya. Hari-hari pertama berlalu dengan kegembiraan. Alia sibuk membersihkan, merencanakan renovasi, dan membayangkan masa depan yang cerah. Namun, sejak malam pertama ia tinggal, ada sesuatu yang aneh. Setiap tengah malam, sekitar pukul 12, ia selalu mencium aroma yang sangat spesifik dan aneh. Aroma kentang rebus yang samar-samar. Aroma itu bukan berasal dari masakan tetangga atau pedagang kaki lima. Aroma itu datang dari dalam rumah, dari dapur, seolah-olah ada seseorang yang memasak di tengah malam. Awalnya, Alia mengabaikannya. Ia pikir mungkin itu hanya imajinasinya, atau mungkin sisa aroma masakan dari siang hari. Tapi aroma itu terus datang, setiap malam, menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas malamnya. Aroma itu seperti sebuah undangan, sebuah bisikan dari masa lalu yang mencoba menarik perhatiannya, sebuah tanda peringatan yang belum ia pahami. Di balik keindahan arsitektur kolonial yang ia kagumi, ada rahasia yang tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Aroma kentang rebus itu hanyalah permulaan. Setelah beberapa malam, Alia mulai mendengar suara lain. Tangisan suara bayi. Bukan tangisan keras, tapi tangisan yang pelan, lirih, dan sangat memilukan. Tangisan itu selalu terdengar tepat pada jam 2:30 pagi. Alia, yang awalnya skeptis, kini mulai merasa ketakutan. Ia mencoba mencari sumber suara itu. Ia menyusuri lorong yang gelap, berjalan ke arah dapur. Setiap kali ia masuk ke dapur, aroma kentang rebus itu semakin kuat, hampir membuat Alia mual. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah suhu di ruangan itu turun drastis. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara kucing atau anak tetangga yang rewel. Tapi suara itu terasa begitu dekat, seolah-olah tangisan itu datang dari dalam dapur itu sendiri. Kemudian, Alia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok wanita tua, dengan rambut acak-acakan, yang menangis terseduh-seduh di depan sebuah kuali besar yang mengepul. Tangisan wanita itu begitu pilu, penuh penyesalan yang mendalam. Mimpi itu terasa begitu nyata, membuat Alia terbangun dengan jantung berdebar kencang, berkeringat dingin. Ia tahu, ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan rumah ini, dan ia tidak bisa lagi mengabaikan pertanda-pertanda aneh yang terus datang. Ia merasa, rumah itu mencoba menceritakan sebuah kisah padanya, sebuah tragedi yang ingin didengarkan. Kegelisahan Alia memuncak. Ia tidak bisa lagi tidur dengan tenang, dan pekerjaannya mulai terganggu. Ia memutuskan untuk serius mencari tahu tentang sejarah rumah ini. Alia mulai membersihkan gudang di lantai atas yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Di antara tumpukan barang-barang lama yang diselimuti debu dan sarang laba-laba, ia menemukan sebuah kotak kayu yang sudah usang. Kotak itu terkunci, tapi dengan sedikit paksaan, Alia berhasil membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku bersampul kulit yang sudah rapuh. Itu adalah buku harian, ditulis dengan tulisan tangan yang indah, tapi dalam bahasa Belanda. Dengan bantuan aplikasi penerjemah, Alia mulai membaca. Buku itu milik seorang juru masak Belanda bernama Margaretha, yang tinggal di rumah itu pada tahun 1939. Di dalamnya,
Margarita menceritakan kehidupan sehari-harinya di rumah itu, tentang kegembiraan dan kesedihannya. Namun, di halaman-halaman terakhir, Alia menemukan sebuah pengakuan yang membuat darahnya berdesir. Margarita menulis tentang sebuah kecelakaan tragis. Saat ia sedang sibuk memasak, anaknya yang masih bayi, yang baru bisa merangkak, jatuh ke dalam kuali besar berisi kentang yang sedang mendidih. Sebuah kecelakaan mengerikan yang mengubah hidupnya menjadi neraka. Di sana tertulis, "Aku tidak bisa menyelamatkannya. Aku terlalu takut untuk menguburkannya. Aku menyembunyikannya agar tidak ada yang tahu. Aku akan dihukum." Tanggal terakhir yang tertulis di buku itu adalah tanggal kecelakaan itu terjadi. Alia kini tahu, misteri di rumah ini bukan tentang hantu, tapi tentang sebuah tragedi yang nyata. Kisah dalam buku harian Margarita menjelaskan segalanya. Tangisan suara bayi, aroma kentang rebus, dan mimpi buruk yang dialami Alia. Semua itu adalah jejak dari sebuah tragedi yang tak pernah diselesaikan. Anak Margarita tidak pernah dimakamkan dengan layak. Jiwanya terjebak, terperangkap dalam rumah itu, mencari kedamaian yang tak pernah ia temukan. Setelah mengetahui kebenaran ini, teror di rumah itu semakin nyata. Perabotan di dapur mulai bergerak sendiri. Kursi-kursi bergeser, dan piring-piring jatuh dari rak tanpa sebab yang jelas. Lampu sering berkedip dan padam. Dan pada suatu malam, saat Alia sedang menatap kompor, api menyala dengan sendirinya. Ia berteriak dan memadamkannya dengan panik. Bukan hanya Alia yang merasa takut, tetapi juga rumah itu sendiri. Dinding-dindingnya seakan ikut menangis, meluruhkan cat, dan menimbulkan simbol-simbol aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Rumah itu bukan lagi sekadar bangunan, melainkan sebuah makam hidup bagi sebuah rahasia yang mengerikan. Alia merasa bahwa kehadiran Margarita dan anaknya begitu kuat, begitu penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya tinggal di sebuah rumah tua, tetapi juga di tengah-tengah sebuah panggung tragedi yang terus dimainkan berulang-ulang. Alia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia merasa jiwanya tertekan, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Dengan keyakinan bahwa roh Margarita dan anaknya hanya butuh ketenangan, ia memanggil seorang paranormal terkenal untuk membersihkan rumah. Namun, apa yang terjadi justru semakin menakutkan. Saat ritual pembersihan dimulai di dapur, paranormal itu tiba-tiba jatuh pingsan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar sangat keras, sangat jelas, sampai membuat telinga Alia berdengung. Alia melihat ke cermin di dapur, dan di sana, sebuah sosok muncul. Sosok wanita tua dengan wajah yang terbakar, matanya memancarkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Ia menunjuk ke arah Alia dengan jari gemetar, seolah menyalahkan. Lalu, cermin itu retak, dan sosok itu pun menghilang. Dinding-dinding rumah pun seakan ikut bereaksi, seperti ada sesuatu yang marah. Catnya mengelupas, menampilkan simbol-simbol kuno yang tidak dikenal oleh Alia. Ritual itu gagal total, dan paranormal itu pergi, mengatakan bahwa kekuatan yang menghuni rumah itu terlalu kuat, dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Alia ditinggalkan sendirian, dengan ketakutan yang kini sudah mencapai puncaknya. Ia menyadari, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pembersihan biasa. Ada sebuah kebenaran yang harus diungkap, sebuah permintaan yang harus dipenuhi. Seorang teman dekat Alia, Dimas, datang menginap untuk menemaninya. Dimas tidak percaya dengan cerita hantu. Ia menganggapnya hanya ilusi Alia akibat kelelahan dan stres. Tapi, saat mereka berdua duduk di ruang keluarga, aroma kentang rebus itu kembali muncul, lebih pekat dari sebelumnya. Malam itu, Dimas tidur di sofa, sedangkan Alia di kamarnya. Tiba-tiba, Alia mendengar suara-suara aneh dari ruang keluarga. Ia turun dan mendapati Dimas sedang duduk tegak di sofa. Matanya terpejam, tapi ia berbicara, bukan dalam bahasa Indonesia, melainkan bahasa Belanda. Dimas berbicara dengan nada yang penuh kesedihan, dan kemudian ia mulai menangis, seperti tangisan anak kecil. Alia mencoba membangunkan Dimas, tapi ia tidak bergerak. Ia sadar, roh Margarita, atau anak yang mati itu sedang menggunakan tubuh Dimas untuk mencoba berkomunikasi. Alia ketakutan dan berteriak, sampai akhirnya Dimas tersadar, kebingungan dan tidak mengingat apa-apa. Kejadian ini menjadi bukti nyata bagi Dimas, bahwa cerita Alia bukanlah isapan jempol belaka. Rumah ini memang dihuni oleh jiwa penasaran yang tak bisa beristirahat. Ia melihat sendiri bagaimana sebuah tragedi masa lalu bisa hidup kembali, menuntut perhatian dan kedamaian yang tak pernah mereka dapatkan. Setelah kejadian itu, Alia dan Dimas memutuskan untuk serius merenovasi rumah. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Mereka memanggil tukang untuk merobohkan tembok di dapur,
Tembok yang selalu terasa paling dingin dan menyimpan misteri. Saat para tukang mulai menghancurkan dinding itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat Alia tertegun. Tersembunyi di balik susunan batu bata yang sudah lapuk, ada sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada sisa-sisa kain dan tulang belulang bayi. Tulang itu kecil, rapuh, dan tersembunyi dengan sengaja di dalam dinding. Persis seperti yang ditulis Margareta dalam buku hariannya. Alia akhirnya memiliki bukti nyata, bukti fisik dari sebuah tragedi yang sudah lama terkubur. Penemuan ini menjadi titik balik bagi Alia. Ia tidak lagi ketakutan, melainkan merasa kasihan. Ia kini percaya, rumah ini memang dihuni oleh jiwa penasaran yang menuntut keadilan. Jiwa yang tak pernah menemukan ketenangan. Mereka bukan hantu yang menakutkan, melainkan korban yang mencari kedamaian. Tugas Alia kini bukan lagi membersihkan rumah dari hantu, melainkan menyelesaikan tragedi yang tak pernah selesai. Malam itu, setelah penemuan mengerikan, Alia merasa bingung dan sedih. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan tulang-tulang itu. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, dan aroma kentang yang pekat kembali mengisi ruangan. Ia melihat sosok Margareta berdiri di depannya, dengan wujud yang lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya memang terbakar, tapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Margareta tidak berbicara, ia hanya menunjuk ke arah buku harian. Alia segera membukanya, dan menemukan halaman terakhir yang tersembunyi. Di sana, ada sebuah pesan yang tertulis rahasia, di luar halaman buku, bahwa ia ke tanah damai. Pesan itu adalah kunci. Margareta tidak ingin menakuti Alia. Ia hanya ingin meminta bantuan Alia untuk menguburkan anaknya dengan layak, agar jiwa mereka bisa beristirahat dengan tenang. Alia akhirnya mengerti. Ia tidak berhadapan dengan makhluk jahat, melainkan dengan jiwa yang terpenjara oleh rasa bersalah dan penyesalan. Mereka berdua, ibu dan anak, terjebak di dalam rumah itu karena tragedi yang tak pernah diselesaikan. Pesan terakhir itu adalah sebuah permohonan, sebuah bisikan dari masa lalu yang ingin diakhiri. Alia mengerti maksud itu. Ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia meminta bantuan tetangga tuanya, seorang pria yang sudah lama tinggal di sana dan tahu banyak tentang adat istiadat setempat. Pria itu, Pak Jono, juga pernah mendengar cerita misteri rumah kentang, dan ia mengerti apa yang harus dilakukan. Malam itu, di bawah rembulan, mereka berdua melakukan pemakaman kecil di kebun belakang rumah. Mereka menguburkan tulang-tulang bayi itu dengan layak, sambil membacakan doa-doa sesuai tradisi Jawa. Saat tanah terakhir ditimbun, Alia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Hawa dingin di rumah itu mulai menghilang, dan aroma kentang yang mencekam itu pun lenyap, digantikan oleh aroma tanah basah dan bunga. Suasana rumah berubah drastis, dari yang mencekam menjadi damai. Alia tersenyum. Ia merasa telah berhasil menyelesaikan tugasnya, mengembalikan kedamaian pada rumah itu, dan juga pada jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Ia telah membebaskan mereka dari penjara masa lalu, memberikan mereka istirahat yang pantas mereka dapatkan. Beberapa minggu berlalu, dan rumah itu benar-benar menjadi tempat yang tenang. Alia melanjutkan renovasinya dengan penuh semangat. Ia mengubah dapur menjadi ruang kerja yang cerah, tidak lagi terasa menakutkan. Ia berpikir, kisah ini sudah berakhir. Rumah kentang itu kini hanya tinggal nama, sebuah kenangan tragis yang akhirnya menemukan kedamaian. Namun, suatu malam, saat ia sedang menyelesaikan gambar arsitektur, ia merasakan sesuatu yang familiar. Aroma samar-samar. Aroma kentang rebus, tapi kali ini aromanya tidak menakutkan. Aromanya terasa seperti sebuah ingatan, sebuah perpisahan, atau mungkin sebuah pengingat bahwa masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Pertanyaan itu menggantung di udara. Kisah misteri rumah kentang Dharmawangsa mungkin telah menemukan akhirnya. Tapi siapa tahu, di balik setiap keheningan, ada sebuah cerita baru yang sedang menunggu untuk dimulai. Jadi, teman-teman, apakah ini adalah akhir yang bahagia? Apakah kita bisa benar-benar membersihkan rumah dari masa lalunya? Mungkin tidak. Tapi setidaknya, Alia telah memberikan kedamaian pada jiwa-jiwa yang tersesat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.